Perginya Amer Azikra menjadi duka mendalam bagi keluarga, bahkan Alvin sang kakak. Ya, diakui oleh keluarga, Amer selalu menjadi garda terdepan di setiap masalah di dalam keluarga Azikra. Bahkan ketika sang kakak Alvin Faiz dirundung masalah, Amer pun selalu menjadi penengah dan juga mendoakan sang kakak agar diberikan yang terbaik. Diakui oleh Alvin, sang adiklah yang selalu menguatkan dirinya setiap kali dilanda ujian berat di dalam hidup. Lantas seperti apa kesaksian Alvin atas sosok almarhum adiknya? Selalu melindungi dan juga meredam emosi Alvin dalam setiap menghadapi persoalan, almarhum Amer rupanya mengikuti jejak sang kakak untuk menikah muda. Ya, menikah di usia 20 tahun, dirinya pun mempersunting Nazira Syafa pada 10 Juni 2021 dan bermimpi ingin punya 4 orang anak kembar. Lantas seperti apa kenangan saat keduanya bulan madu di Labuan Bajo 5 bulan setelah menikah? Tidak hanya pupus untuk memiliki momongan bersama sang istri, mimpi almarhum Amer pun untuk menjadi pendakwa juga pupus. Ya, Amer pun sempat memiliki cita-cita untuk menjadi pendakwa agar bisa melanjutkan perjuangan almarhum ayahnya, Ustadz Arifin Ilham. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pergi untuk selamanya di usia yang masih muda, yakni 20 tahun. Sosok Amer Azikra rupanya dikagumi oleh keluarga, sahabat, dan juga para gurunya. Ya, hal itu tidak terlepas dari perannya yang selalu menjadi garda terdepan dalam membela keluarga besar Azikra. Lihat saja ketika Alvin Faiz mendapat masalah, dirinya menjadi penengah dari setiap masalah yang dialami oleh sang kakak dan mendoakan yang terbaik untuk kakaknya. Ya, itu dia, karena kita kan sebagai keluarga, sebagai adiknya Bang Alvin, sebagai temannya Bang Alvin, maka apapun yang terjadi ke depannya, pilihan apapun yang beliau ambil, maka kita pasti akan selalu mendoakan dan selalu mensupport Bang Alvin apapun yang terjadi, karena insya Allah pasti ada hikmah. Memang sudah seperti ini jalannya, kita akan juga hanya bisa mendoakan dan mensupport Bang Alvin. Ya udah, itu sudah, kita doakan aja udah. Nanti pasti ada hikmahnya, karena ya kita ini kan manusia, balik lagi cuma bisa berdoa dan berusaha gitu. Karena kita ini kan akan masuk ke dunia pernikahan, dan Bang Alvin adalah abang kita yang istilahnya sudah 5 tahun pengalaman menikah. Jadi pasti banyak pelajaran dan nasihat yang kita dapat dari Bang Alvin. Begitu ya, banyak tentu pelajaran yang kita dapat dari Bang Alvin, banyak nasihat, makanya kita beruntung menjadi adik itu ya, kita banyak belajar dari abang-abang kita. Untuk Bang Alvin, untuk abangku tercinta, Abang Muhammad Alvin Faiz, tetap tegar selalu. Gue adek lo bakal selalu mendoakan selalu, bahkan selalu mensupport Bang Alvin. Apapun yang terjadi, apapun langkah yang Bang Alvin ambil, pasti ada hikmahnya, dan kami keluarga akan terus Bang Alvin dan terus mendoakan Bang Alvin. Dan terima kasih Bang Alvin sudah ngurus semua ya pernikahan Amer ya. Mulai resepsi, mulai dari ini, mulai dari catering ke segala macam. Terima kasih. Ya, you are the strongest people I know.
Ini kalau misalnya soal yayasan, ini soal yang besar, bukan soal Amer saja, bukan soal Bang Alvin saja, tapi menyangkut banyak orang. Jadi nanti insya Allah semuanya akan dimusyawarahkan dan nanti insya Allah semuanya akan disampaikan. Ya, itu termasuk berita tidak baik juga ya. Insya Allah semuanya aman, semuanya baik-baik aja begitu. Baik lagi Amer sebagai adiknya Bang Alvin, yakin Bang Alvin tidak berbuat hal-hal yang tidak baik seperti itu. Jadi minta doanya nih ya buat teman-teman semua, buat netizen, saling mendoakan dan doain juga Bang Alvin, doain Amer, doain keluarga kita juga, doain majelis dan semua yang ditinggalkan almarhum Kiai Haji Muhammad Arif Ilham biar Allah jaga dan Allah selamatkan dari berita-berita yang kurang baik. Dan karena dia bijak banget dalam menjawab pertanyaan, ya teman-teman media tahu sendirilah ketika mewawancari sosok almarhum lah bagaimana dia memberikan pendapat dan dia menjawab dengan bijak dan dewasa. Ya kan? Makanya dia, ya saya pribadi mohon maaf apabila ada kesalahan Amel kepada teman media, karena kemarin yang saya tahu teman-teman media ngejar Amel tapi Amel mohon maaf belum merespon gitu kan, mohon dimaafkan. Sifat bijak dan juga dewasa di dalam dirinya membuat Amer pun berada di posisi terdepan dalam meredam situasi apapun yang dialami oleh keluarga. Ya, diakui oleh Alvin saat dirinya dilanda banyak ujian berat di dalam hidup. Almarhum adiklah yang menguatkan dirinya. Alvin juga mengakui jika sang adik mampu meredam emosinya, bahkan bisa mengubah Alvin menjadi lebih sabar dan juga tenang. Terkait hal tersebut, almarhum Amer pun sempat mengakui jika dirinya akan selalu berada di samping Alvin apapun yang terjadi. Dari dulu ya, bukan sekarang, dari dulu setiap ada ujian, setiap ada ini, ada pasti Amer yang nguatin gitu. Yang sabar Bang Alvin insya Allah diangkat derajat gitu. Kadang tuh ketika kita udah mau meledak ditahan sama dia. Sabar. Akhirnya kita sabar lagi. Amer tuh luar biasa. Ya kalau misalnya Bang Alvin kita langsung ketemu langsung kita rangkul, langsung kita peluk Bang Alvin ya. Apapun yang terjadi, mau orang ngomong apapun ke lu, gue tetap sayang sama lu, gue tetap berada di samping lu. Karena jangan sampai hal-hal seperti ini malah membuat dia merasa sendiri. Amer ada di sisinya supaya dia nggak merasa sendiri, kira-kira begitu. Kalau Bang Alvin itu orang yang sangat amat tertutup ya. Jadi dia tuh nggak mau kelihatan sedih, dia nggak mau kelihatan lagi ada cobaan, dia terus selalu terlihat bahagia, apalagi di depan keluarganya. Tapi sebenarnya ya kita tahu lah pasti ada perasaan, jadi selalu mensupport, selalu mendoakan Bang Alvin dari jauh. Dari sosok Amer Az-Zikra yang selalu menjadi garda terdepan bagi keluarga. Lantas, apa yang membuatnya mengikuti jejak sang kakak Alvin Faiz untuk menikah muda? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, aku Bunga Zena. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Dan jangan lupa kalian like, share, dan subscribe. Sikap almarhum Amer Az-Zikra yang selalu mementingkan urusan keluarga seperti saat mendukung Alvin ketika bercerai dengan Larissa Chow tidak terlepas dari kepribadiannya yang begitu penyayang dan menjadi anak yang bertanggung jawab. Ya, sikapnya yang bijaksana dalam menghadapi masalah membuat keluarga dan para gurunya
merestui Amer untuk menikah muda dan mengikuti jejak sang kakak. Tepat 10 Juni lalu, di usianya yang baru 20 tahun, Amer mempersunting Nadzira Syafa yang pertama kali dikenalnya melalui sosial media. Keduanya pun lalu menikah dan menggelar resepsi pada tanggal 26 Juni dan mengungkapkan keinginan untuk memiliki 4 orang anak kembar. Tapi sebelum mimpi itu terwujud, Amer pun justru lebih dulu pergi selamanya dan meninggalkan Nadzira. Kalau misalnya dulu Abi tuh bilang ya, Amer nanti belajar lu kuliah. Tapi kalau sudah menemukan yang Amer suka, jangan lama-lama, istikharah, terus musyawarah dengan guru-guru. Karena nanti pasti Abi gak ada. Abi udah firasat seperti itu. Jadi ya musyawarah dengan para guru. Kalau sudah, jangan lama-lama, langsung aja nyampaikan etiket baik, lamaran, nikah, selesai. Itu. Apa yang Jangan, pasti karena yang Amer tahu tuh bahwasanya pernikahan itu bukan enaknya doang, tapi juga ada enaknya. Seperti madu adzikra, ada yang manis, ada yang pahit. Jangan terima yang manis aja, harus siap sama yang pahit. Insya Allah ya, yang namanya pernikahan pasti ada masalah. Jangan terima enaknya. Itu yang diajarkan oleh Bang Alvin dan para guru-guru yang lainnya. Jadi kalau misalnya hal seperti itu pasti ada. Pol dalam artian apa nih? Insya Allah yang terbaik. Kalaupun dikasih anak, minta doanya semoga jadi anak yang soleh dan soleha. Amin, itu aja sih yang paling penting. Kalau boleh minta, kita sebagai manusia punya harapan ya. Mau kasih bareng nggak? 1, 2, 3. Iya. Tapi ini harapan kita. Mana tahu dikasih lebih, mana tahu dikasih kurang. Insya Allah yang terbaik. Karena 4 begini, jadi 4 kita pengen sih sebenarnya dua-duanya kembar. Pengennya, kita kan berandai-andai aja. Kembar dua-duanya begitu. Jadi mereka saling menjaga, saling support satu sama lain. Itu sih harapannya. Amer berdoa semoga Amer bisa jadi suami yang baik buat istri. Amin. Kemudian istri juga bisa jadi istri yang baik buat Amer. Dan semoga pernikahan kita ini bisa menyebarkan kebahagiaan untuk banyak orang, bisa memotivasi banyak orang, dan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan kelak bila diberi keturunan, insya Allah yang sholat dan soleh. Amin. Oke. Bermimpi memiliki 4 orang anak kembar, sebelumnya almarhum Amer sempat berbulan madu dengan sang istri ke Labuan Bajo 5 bulan setelah menikah. Di sana, Nadzira menyimpan sejuta kenangan indah bersama Amer, seperti saat menikmati panorama Pink Beach dan juga snorkeling bersama. Ya, diakui Nadzira sang istri, kondisi Amer selama liburan di Labuan Bajo sehat walafiat. Alhamdulillah baru ada kesempatan bisa bulan madu ke sini ya. Indah banget pantainya, dan kita juga dapat kesempatan snorkeling. Liburan di Labuan Bajo kita baik-baik aja, kayak nggak ada apa-apa, nggak ada pemikiran untuk Bang Amer juga have fun aja. Malah pada saat itu malah aku yang sakit lama juga pada saat itu. Di situ Bang Amer ngerawatnya, masya Allah ya, ngerawat aku. Makanya aku ya sampai sekarang sebenarnya masih bingung kayak ini beneran nggak sih ya Allah gitu. Tapi ya Allah lebih sayang Bang Amer. Aku juga kan nikah sama Bang Amer gak lama ya. Bang Amer tuh hadiah dari Allah buat aku. Dan aku pun hadiah untuk dia sebelum dia pergi.
kita sama-sama ngelengkapin. Dari kisah Amer yang mengikuti jejak sang kakak untuk menikah muda, lantas seperti apa cita-cita Amer pasca sang ayah almarhum Muhammad Arifin Ilham sudah tiada. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Almarhum Amer Azikra yang pergi selamanya akibat menderita infeksi paru-paru membuat cita-citanya untuk menjadi pendakwa pun menjadi pupus. Ya, setelah kepergian sang ayah, Amer pun sempat mengungkapkan jika dirinya ingin menjadi pendakwa agar bisa meneruskan perjuangan almarhum ayahnya. Tetapi di saat dirinya tengah belajar menjadi pendakwa bersama sejumlah gurunya, Amer pun justru pergi untuk selamanya dan meninggalkan duka bagi keluarga serta para sahabat. Ya, kalau misalnya jadi ustadz ya, insya Allah jadi ustadz yang baik lah gitu. Saya jadi pendakwa yang baik gitu. Kalau misalnya Amer tentu nggak ada ilmunya ya. Amer kan nggak pinter, tapi Amer tentu akan masuk tapi sambil dibimbing orang yang Amer percaya ya, seperti itu. Nggak mungkin Amer langsung jadi, nggak mungkin. Tapi Amer punya sahabat, Abi punya sahabat yang sayang sama Abi. Kalau sayang sama Abi berarti sayang sama keluarga Amer. Nah, Amer mau dibimbing, ikut. Amer kan juga masih belajar ikut sama Ustadz Amer gitu, termasuk Buya Yahya, guru Amer juga banyak. Ya, Amer banyak belajar, banyak harus mulai sekarang harus dekat sama Ustadz, banyak silaturahmi gitu. Tentu Abi, sosok Abi Ustadz Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham nggak ada yang bisa menggantikan. Kalau semua orang bilang, oh nanti Amer nerusin perjuangan Abi, oh nanti Alvin terusin perjuangan Abi, iya meneruskan, tapi bukan menggantikan Abi. Kalau sosok Abi nggak bisa digantikan, tapi kalau meneruskan perjuangannya pasti bisa ya, pasti bisa, karena kan perjuangannya untuk berdakwah, menyampaikan kebaikan ya gitu, seperti itu. Ya tentu berdakwah menyampaikan kebaikan ya tentu, tapi Amer, maksudnya dengan sosok Amer gitu, yang meneruskan perjuangan Abi, bukan jadi Abi kedua gitu, karena memang Abi nggak ada yang bisa gantikan, nggak ada duanya gitu. Ya, tapi dia punya ciri khas kayak bapaknya gitu kan. Pertama, dia juga berilmu lah, dia juga bisa memimpin dakwah yang baik, dia bisa tablik atau ceramah gitu kan, sangat bijak dalam berbicara. Dia dakwahnya seperti bapak. Dalam perjuangannya untuk menjadi pendakwah, Amer pun selalu mengikuti contoh dari almarhum ayahnya. Karena itu, Amer sempat menyebut almarhum Ustadz Arifin Ilham bukan hanya sebagai ayah, tapi juga teladan dalam hidup dan juga umat. Sikap almarhum ayahnya yang rendah hati dan suka bersedekah, dirinya pun jalani hingga nafas terakhirnya. Ya, buah-buah kebaikan itulah yang dipuji Nazira sang istri dari mendiang suaminya, Amer Azikra. Langkah Amer pertama itu ya tentu Amer melihat Habib itu bukan hanya sebagai ayah, tapi sebagai contoh, sebagai tauladan Amer lah, tauladan keluarga, tauladan umat. Nah udah, Amer melihat bagaimana. Jadi apa yang Abi lakukan saat semasa hidupnya, ya selagi Amer bisa lakukan, Amer lakukan.
Abi misalnya orangnya rendah hati, Amar sebisa mungkin rendah hati. Atau misalnya Abi suka sedekah, ya Amar bismillah coba sedekah. Atau misalnya Abi ya sayang sama orang, tidak membeda-bedakan, mempersatukan. Intinya kalau misalnya ada permasalahan ya menjadi orang baik itu sudah hebat. Ya kan Bang Amr itu kalau ngasih ke orang tuh kayak sedekah tuh kayak lancar gitu. Waktu itu aku sempet kayak ngapain sih terlalu baik gitu ke orang. Emang dia baik juga ke abang. Dia bilang nasihat dia gini, harta uang itu cuman ada di tangan, jangan ditaruh di hati. Karena kalau udah ditaruh di hati kamu racun kayak gitu. Jadi terima kasih, kayak dia nerima dan kita pasti bakal dapat lagi. Situ aku mulai oh iya ya, dan sedekah nggak bakal jadi miskin deh, dia bilang gitu. Kayak situ aku suka banget ngikutin hal yang Bang Amar lakuin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intens Investigasi.